الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bila mana diri seorang insan ingin selamat akhir kesudahan hidupnya, meninggalkan alam dunia dan meninggalkan tubuh jasmaninya, maka hendaklah ia mampu untuk mengkaji yang tersirat di balik yang tersurat, sehingga ia bisa mengenal, menyaksikan, dan bertatap wajah dengan wujud yang si akmal diri yang telah zahir pada segala sesuatu dan sempurna pada dirinya. Maka apabila seorang abid tidak mengenal dan tidak menyaksikan serta bertatap wajah dengan wujud si akmal diri di masa hidupnya, maka sampai akhir kesudahan hayatnya meninggalkan alam semesta dan batang tubuhnya, maka ia selalu berada dalam keadaan zulumat. Orang yang dirinya dikatakan Allah sebagai orang yang zulumat, itu sebenarnya adalah orang yang buta. Maka ketika itu dia telah menjadikan dirinya itu menjadi berhala dan sebagai bahan bakar api neraka. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita, supaya masing-masing kita itu mesti mampu mengenal, menilik dan menyilau akan rahasia dirinya masing-masing. Allah katakan, wa man kana fi hadzil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal akan diri di waktu hidupnya, kata Allah, maka di waktu matinya pun juga dia tidak akan pernah mengenal akan diriku. Siapa yang tidak mengenal akan diriku di waktu di alam syahadah ini, maka pada waktu di alam akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal akan diriku. Wa adallun sabila. Dan mereka lah sebenarnya orang yang tersesat. Tersesatnya, kata Allah, ulaika fi dhalalim ba'id. Tersesatnya amatlah sangat jauh, Bapak Ibu. Maka orang yang tersesat pada amat yang sangat jauh, tempatnya itu adalah di neraka. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami tentang rahasia diri kita ini, supaya kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, serta kita bisa berjumpa, bertemu dan bersua satu rumah dengan anak-anak dan keturunan kita, dengan jamaah dan ustaz kita. Kalau kita betul-betul sayang kita dengan diri, sayang kita dengan anak dan keluarga kita, maka benar-benarlah kita mempertajam pandangan rohani kita untuk membaca dan mengkaji yang tersirat di balik yang tersurat dalam hidup ini. Lalu persoalannya, Bapak Ibu,
Bagaimana supaya kita bisa mengenal akan Allah, supaya kita bisa selamat dalam pulang dan kembali kepada dirinya. Nah, untuk mengenal akan Allah, wajib kita mengenali akan dirinya. Lalu bagaimana mengenal akan dirinya? Sedangkan dirinya amatlah sangat gaib. Walaupun diri Allah itu amat sangat gaib, namun gaibnya itu telah zahir pada segala sesuatu. Maka pada malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengkaji kembali tentang rahasia diri, supaya kita bisa mengenal akan si akmal diri yang telah wujud pada alam dan sempurna pada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya, di dalam sebuah hadis ya, itu dijelaskan oleh baginda Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah olehmu ciptaannya, dan jangan kamu pikirkan akan zatnya. Apa makna yang tersembunyi, makna yang tersirat di balik sebuah hadis ini? Memang betul Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa untuk mengenal akan zat Tuhan. Tapi Tuhan itu pingin dirinya dikenal. Kalaulah Tuhan itu pingin dirinya dikenal, pingin dirinya disaksikan, ya, lalu kita tidak mampu mengenal akan dirinya, bagaimana kita akan menyaksikan dirinya? Bagaimana kita akan menyatakan akan dirinya? Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ya, walaupun kita tidak bisa mengenal akan dirinya, namun Allah sendiri sudah memberikan pemahaman kepada kita melalui nabinya. Untuk mengenal dirinya memang kita nggak bisa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal akan dirinya itu? Untuk mengenal akan dirinya itu, maka wajib kita mengenali akan sifatnya. Untuk mengenal dirinya, kenalilah sifatnya. Karena dengan jalan mengenal sifat, kita bisa mengenal akan dirinya. Karena sifat dengan diri itu tidak akan pernah berpisah cerai. Ya, maka yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenarnya sifat itu tiada lain adalah zat yang sebenar-benarnya. Nah, itu mesti duduk pahamnya dulu. Kalau kita tidak duduk paham kita bahwa sifat itu adalah sebenar-benarnya zat, sulit bagi kita untuk memahaminya untuk lebih dalam lagi. Jadi untuk mengenal dirinya, mesti kita melalui mengenali akan sifat-sifatnya. Karena dengan cara mengenal sifatnya lah kita bisa paham, kita bisa mengerti dan mengenal akan dirinya. Maka sifat Allah itu Bapak Ibu, itu tidak hingga. Sifat Allah itu banyak, tidak hingga. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun untuk mengenali sifat Allah banyak yang tidak hingga itu telah dipertaruhkannya, telah dititipkannya, telah diamanahkannya kepada namanya insan. Ya, jadi walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun sifat tidak hingga itu diamanahkan, dipertaruhkannya itu pada insan.
Maka disitulah kita wajib mengenal insan itu. Kalau kita sudah bisa mengenal akan diri insan, maka dengan sendirinya kita bisa mengenal akan sifatnya. Karena sifatnya itu tiada lain, itu adalah dirinya sendiri. Maka disitulah Allah menjelaskan siapa insan itu sebenarnya. Kenapa wajib untuk mengenali insan itu? Kata Allah, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Itu Allah yang menjelaskan. Siapa insan? Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Dan rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Dan sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri. Itulah maksudnya. Siapa yang mengenal insan? Insan itu tiada lain adalah sifatnya Allah. Dan siapa yang telah mengenal sifatnya Allah, maka sifatnya Allah itu tiada lain, itulah dirinya sendiri. Maka dirinya dengan sifatnya, sifatnya dengan dirinya itu bercerai tidak, bersatu tidak. Makanya nyatanya sifat, ya, nyatanya zat itu kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Nyatanya diri itu karena kelakuan, nyatanya kelakuan itu kena diri. Maka enggak berpisah dia. Maka untuk melihat sifatnya, untuk melihat kelakuannya, pandang dan lihatlah kepada namanya insan. Siapa insan? Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maka disitulah dikatakan Allah itu betul-betul zohir. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul nyata pada segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal akan kewujudan dan kezahiran Allah yang sudah nyata pada segala sesuatu, disitulah manusia ini banyak tertipu dengan bentuk dan rupa. Banyak tertipu dengan bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa, segala wajah, itu tiada lain adalah bentuk, rupa, dan wajah akan dirinya sendiri. Wajahnya boleh banyak, rupanya boleh banyak, bentuknya boleh berbeda. Namun ingat, dirinya hanya satu jua. Inilah pandangan kita itu mesti bisa membaca yang tersiratnya di balik yang tersuratnya. Kalau kita sudah bisa memandang, mengenal, menyaksikan wujud yang sebenar-benarnya, tiada lain adalah dirinya. Disitulah jalan selamatnya kita pada saat diri kita itu meninggalkan namanya alam dunia dan batang tubuh kita ini. Tapi kalau kita tidak mengenal akan rahasia diri kita ini, bahwa rahasia diri kita ini tiada lain adalah wujud yang seakmal diri, yang telah nyata pada diri ini dan nyata pada segala sesuatu, maka disitulah kita akan rugi Bapak Ibu kalau kita tak mengenalnya. Yang dikatakan Allah sebagai orang yang buta. Siapa yang tidak mengenal aku?
Di waktu hidupnya, di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Disitulah mereka itu dalam keadaan ulaika fi dhalalim ba'id, kata Allah. Mereka sangatlah jauh tersesatnya, kata Allah. Makanya wajib bagi diri kita ini untuk mengenal siapa diri kita ini yang sebenarnya. Rupanya diri kita ini yang sebenar-benarnya itu tiada lain adalah wujud yang seakmal diri. Wujud yang seakmal diri itu yang disebut namanya dengan Allah. Nah, wujud yang seakmal diri itu yang disebut namanya Allah. Allah itulah yang wujud. Nah, itu maksudnya. Allah itulah yang wujud pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu. Apa maksudnya? Kalau dia cuma yang wujud semata-mata, maka segala sesuatu itu adalah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri dalam bentuk rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda. Walaupun bentuk yang berbeda, wujud yang lain, tapi tiada lain itu adalah wujud dirinya sendiri karena dia cuma yang ada. Maka supaya jelas akan wujudnya pada alam, jelas wujudnya pada diri, kunci memahaminya itu tiada lain, matikalah akan keakuan diri. Itu kuncinya. Matikan akan keakuan diri. Ini yang diajarkan oleh Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum Israel itu datang. Makanya mati di dalam pandangan hakikat tentu berbeda sekali dengan mati dalam pandangan syariat. Nah, kalau mati dalam pandangan syariat betul-betul lepasnya ruh ini meninggalkan akan tubuh jasmani ini. Itu yang disebutnya innalillah tuh. Itu yang disebutnya almarhum itu. Namun mati dalam pandangan hakikat bukan berpisahnya ruh dengan jasmani. Mati dalam pandangan hakikat itu maksudnya mati akan keakuan diri ini yang merasa diri ini yang berbuat. Sadar kita dengan sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini enggak ada. Kalau kita sudah sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tidak ada, pada saat itu diri kita itu sudah mati. Mati di dalam hidup namanya. Makanya Allah bilang, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih hidup, engkau masih merasa, engkau yang wujud, yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka pada saat itu engkau tidak akan pernah bisa mengenal dan menemui serta menyaksikan akan diriku, kata Allah. Jadi Allah itu baru bisa dilihat. Allah itu bisa ditemui. Allah itu baru kita bisa bertatap wajah pada saat diri kita nggak ada. Makanya Allah bilang, bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Bila diri engkau itu sudah mati, diri engkau itu nggak ada lagi keakuan diri engkau yang merasa berbuat, yang wujud. Melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka disitulah engkau telah mengenal, menyaksikan dan bertatap wajah dengan aku, kata Allah. Karena wajahmu itu
itu nyatanya wajahnya aku. Wujudmu itu nyatanya wujudnya aku. Dirimu itu nyatanya dirinya aku. Sifatmu itu nyatanya sifatnya aku. Begitulah kita untuk menghantarkan paham. Kalau tidak disebutkan dengan kalam seperti itu, tentu kita tak mengerti diri kita ini yang sebenarnya. Maka walaupun diri kita itu memang betul-betul tiada, maka disebutkan juga dengan kalimat itu, wujudmu itu tiada lain wujud aku, karena wujudmu nggak ada. Aku cuma yang wujud, aku cuma yang ada. Maka kuncinya, matikan diri kita ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.